Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus jamaah masjid Baitur Rahmah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama saling memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta anahnya sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita isi antara maghrib dan isya dengan kajian kitab Nasyai'ul Ibad. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dalam kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Salat dan salam kita sanjungkan ke Habibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membuka lagi pengajian malam Ahad di akhir bulan Syawal akhir ya, dan akhir bulan Maret April, akhir bulan April juga, iya kan? Di minggu akhir bulan April, karena sebentar lagi kita masuk bulan Mei. Oleh karenanya, mari kita sama-sama di akhir bulan ini kita tingkatkan ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir bulan ini kita bisa sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang muttaqin. Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita mulai membaca atau mengkaji kitab Nasyai'ul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan bacaan Fatihah yang kita bacakan nanti menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan kita sambung juga dengan sholawat burdah atau qasidah burdah yang sudah menjadi rutinitas kita baca setiap mau memulai kajian di malam Ahad. Aladina wa rabbana salihah wa la hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا شيخ عبد الدين ابن حجر العسقلاني وشيخ النووي البندلي وخصوصا جميع أساتذة من مدرسة القدسية ومن معهد العلوم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Amin
تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بلغ مقام واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Al-maqalatu sadisatu qala alaihi salatu wassalam asrun min hadhil ummah ila akhirih. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita ngulang sedikit makalah yang kita bahas sebelum bulan Ramadan atau sebelum tawakufan, yaitu makalah yang ke-6 dari bab yang ke-10. Al-maqalatu sadisatu, makalah ke-6, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrun 10 min hadhil ummah, dari umat ini, al-Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad, hum kufarun, mereka dicap kafir billahi, di hadapan Allah al-azimi, yang agung. Mereka sesungguhnya kafir di hadapan Allah, wa yadunnuna annahumul mu'minun, tapi mereka berprasangka bahwa mereka itu tetap beriman kepada Allah. Ini hadisnya rada ngeri ini. Mereka kufur berprasangka iman. Mereka sesungguhnya di hadapan Allah itu tercap orang yang kafir, tapi mereka berprasangka masih beriman. Semoga kita tidak masuk golongan ini, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-qatilu li muslimin. Al-qatilu yaitu orang yang membunuh li muslimin, kepada orang muslim. Au dhimmiyin, atau orang yang membunuh kafir dhimmi. Jadi orang membunuh orang lain, baik orang itu muslim ataupun kafir, tapi kafirnya yang dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang tunduk kepada pemerintahan yang ada. Itu aja, jangan bilang pemerintahan Islam, karena Indonesia bukan negara
Islam, ke pemerintahan yang ada. Kita ada orang kafir beda agama main tusuk aja, nggak boleh, dosa. Bahkan ada satu keterangan, wallahu alam kalau nggak salah hadis ini, bahwa orang membunuh kafir dhimmi dengan sengaja tanpa hak itu seakan-akan membunuh orang alam seluruhnya, dosanya gitu. Makanya nggak boleh kita benci kepada non muslim apapun itu agamanya, nggak boleh, kecuali dia mengerek bendera perang. Nah, itu baru boleh. Dia keluar kepengen merangin kita, baru kita perangin. Tapi kalau kita tunduk amat negara, tunduk amat pemerintahan yang ada, hubungan bertetangga baik, nggak boleh kita musuhan, apalagi terhadap orang yang seiman. Bighairi hakin, tanpa hak membunuhnya tadi, tanpa ada hak. Bagaimana kalau dengan hak? Apa sih contohnya membunuh dengan hak? Contohnya hukum qisas. Ada orang muslim bunuh orang lain, ya kan? Dengan sengaja, diputuskan di situ, hakim memutuskan bahwa ini harus dihukum dengan hukuman bunuh. Wah, di negara Islam tapi ini biasanya. Nah, itu boleh, itu al-guju, membunuh dengan hak karena sebagai qisas. Dosa enggak yang membunuh? Ya enggak, dia karena tugas dari pemerintah. Kalau kita tiba-tiba bunuh, nah kita enggak boleh. Walaupun itu diputuskan boleh dibunuh, nah kita bunuh enggak boleh. Ini yang pertama. Jadi membunuh baik muslim maupun non muslim bighairi hakin, tanpa ada jalur yang hak, hukumnya adalah di sini nih, di hadapan Allah dia kufur. Ngeri ini, ngeri. Bilang kufur itu ngeri ini. Wasakhiru, dan ahli sihir, tukang santet. Sahir itu tukang santet, tukang teluh, ya pokoknya sihir-sihir itu. Nah, itu walaupun dia bersahadat tapi ilmu sihirnya masih dirawat, nah, ini masuk kategori kufur di hadapan Allah. Makanya belajar ilmu yang benar. Bagaimana dengan ilmu tenaga dalam? Ya nggak apa-apa tenaga dalam, apalagi tenaga luar, ya kan, mengangkati batu, nggak apa-apa, ngangkat, narik gerobak, apa-apa, itu ilmu tenaga luar. Tenaga dalam nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ilmu sihir, nah itu yang luar biasa. Jangan dikira ilmu sihir itu gampang, Pak. Ilmu hitam itu luar biasa itu. Saya pernah nonton di YouTube itu, seseorang, aku lupa namanya itu, belajar ilmu hitam itu sampai tirakat, dia rendem 40 hari 40 malam nggak makan, rendem di sungai. Coba bayangin, kepengen ilmu setan. Oh, dikira gampang apa mau nyantet orang, susah ilmunya dia. Udah dapat buat keburukan. Oh, orang salah santet. Makanya kalau ada problem jangan lari ke mbah dukun, nanti sesat. Larinya kemana? Ke kiai. Kalau ada problem pusing itu masalah, lari ke kiai. Caranya gimana? Minta doa supaya tenang. Gimana? Ntar dikasih baca Yasin, baca apa namanya, Asmaul Husna, supaya apa? Hatinya tenang. Paling lebih cepat adem baca sholawat. Nih amal ini sholawat 1000 kali setiap malam. Habis sholawat minta sama Allah, hatinya supaya tenang, dikasihkan solusi. Enggak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau larinya ke dukun beda, sembelih ayam yang hitam, darahnya juga hitam, ada nggak itu? Ada namanya ayam apa itu? Ayam cemani, bukan banmani, ayam cemani. Ntar ngadep ke sono manggil setan ini, itu udah masuk ke kufur itu. Jangan, makanya tanam kepala kambing gitu kan. Itu aneh-aneh itu biasanya udah hubungannya sama setan. Kenapa? Memang setan itu sengaja gitu-gitu, menyesatkan manusia, disesatin.
Nggak punya duit ya jangan lari ke Gunung Kawi juga. Kerja. Nggak punya duit larinya ke Gunung Kawi. Wah, itu namanya sesat. Itu teman-temannya sihir itu ke situ tuh. Wat dayus, dayus, germo. Tahu Mbak? Bu, germo. Germo tahu germo? Germo itu mucikari. Nah, orang jual anak orang supaya dikumpulin. Nah, dapat fee, itu namanya germo. Wadayus, makanya kalau punya anak jangan dinamain Dayus. Siapa namanya? Muhammad Dayus. Wallah, nama Muhammad depannya, belakangnya mucikari germo, jangan. Siapa tuh si germo? Dayus itu siapa? Alladzi orang layu gharu yang tidak khawatir, enggak curiga, enggak ada kekhawatiran ala ahlihi atas keluarganya. Ai harimihi minazauji, yaitu orang yang masih haram dikumpulin, maksudnya apa namanya, muhrim minazaujati, dari istri, wabinti, anak, wal ukhti, dan saudara perempuan. Kalau ada tamu laki-laki di rumah cuma ada istrinya, jangan tinggal pergi. Ya udah dah, monggo ini masuk kamar nggak apa-apa, berdua dah. Itu namanya dayus. Wah, anaknya bawa cowok malah ditinggal pergi ngopi di warung lama. Wis rapopo, wis berduaan aja gitu, malah itu nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Anaknya kita suruh ngamar atau dikunci berdua di rumah sama pacarnya, mohon maaf, itu orang tua dosa. Jangan biarkan, jangan malah jadi kebanggaan, alhamdulillah anakku udah punya cowok gitu. Biarin ngamar nggak apa-apa gitu. Tahu orangnya baik, punya mobil, wah parah ini malah. Parah. Ya, mobil rental udah dapat, ternyata pas di bener-bener kejadian disamperin ke rumahnya sono nggak punya apa-apa. Lah kemarin ke rumah ngapel bawa mobil wah kan ketipu kita jadinya. Udah, boleh anak kita seneng sama cowok seneng sama cewek, kodrat manusia, tapi pakai norma agama. Kalau sudah seneng, cepet-cepet mau serius apa enggak tuh lamar. Siapa Rohim ngelamarin? lamar nih, nikah aman, itu orang tua nggak dosa. Tapi kalau kita biarin kemana-mana, mau pulang mau kagak, apalagi anak perempuan, mohon maaf tuh yang dosa orang tua. Kalau sampai kejadian hal-hal yang di luar kehendak kita, orang tua itu tanggung jawab dunia akhirat. Besok ditanya kita di hadapan Allah, kenapa anakmu sampai kejadian sebelum nikah? Lah, udah saya ini ya Rob, udah saya apain? Ya saya biarin. Nah, malah kita kena tuh. Wah, dibiarin. Wah, besok kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sama-sama seneng, udahlah orang tua jangan ngalang-ngalangin, istikharain. Jodoh enggak? Ternyata di istikharah jodoh, alhamdulillah. Kalau enggak jodoh, terus terang manaknya? Kok aku impinya jelek nak? Wah, kita cariin yang lain ya. Itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal ghairati, sesungguhnya sebagian dari cemburu, ghairah itu cemburu, curiga, ma yuhibbullah, ada yang dicintai Allah, wa minha, dan ada juga dari sebagian cemburu, curiga, ya bohodullah, yang dibenci Allah. Ada yang cemburu itu dicintai Allah, dan ada yang dibenci, ada yang dicintai, ada yang dibenci.
Wa innal minal khulaya, begitu juga sesungguhnya sebagian dari khulaya, angga-anggaan sombong, ya kayak sombong lah. Ma yuhibbullah, ada yang dicintai Allah. Wa minha ma yubghidullah, dan ada juga yang dibenci Allah. Fa ammal ghairatus, maka sesungguhnya cemburu, curiga, allati yuhibbuha Allah, yaitu yang dicintai oleh Allah, curiga atau cemburu yang dicintai Allah, yaitu fal ghairatu, yaitu mencurigai firribati, atau cemburu firribati di dalam kecurigaan. Contohnya gini, ini kita suami gitu, tiba-tiba rumah itu didatangin cowok itu terus gitu, dan senengnya ngobrol sama istri kita, umpama nih, itu laki-laki perlu curiga itu suaminya, ini kenapa nih Pak Rohim ke rumah terus ya. Itu lakinya boleh nggak curiga? Boleh kalau keseringan. Wah, asal kesini kok mesti mampir gitu loh. Aduh, ini Pak Rohim perlu dicurigai ini. Waduh, ini kenapa ini mampir terus nih gitu. Malah bukan yang ngasih kesempatan mau ketemu istri, udah langsung sono, tak tinggal ngopi dulu keluar. Ini bahaya nih suaminya. Suaminya malah mempersilahkan kita berduaan, nggak boleh. Perlu curiga. Sekali, oke. Dua kali, oke. Ketiga kali kok kayaknya rada gimana ini ya, sampean kok perasaan ke rumah mulu gitu. Jangan-jangan nggak ada, saya juga sering ke rumah. Boleh itu dicintai Allah, itu mencurigai sesuatu yang memang mencurigakan kayak gitu. Boleh. Wa ammal ghairatu allati yubghiduha Allah, adapun cemburu yang dibenci oleh Allah, yaitu fal ghairatu, yaitu cemburu fi ghairi ribati, selain yang mencurigakan. Oh enggak, kita memang datang enggak tiap hari, kadang-kadang juga itu ada penting banget. Irwan mau ngasih sembako, wah main langsung curiga, enggak boleh, itu enggak dicintai Allah, itu dibenci Allah. Tapi kalau tadi yang keseringan ke rumah enggak ada alasan apa-apa gitu, itu suami wajib cemburu, karena Allah seneng kalau ada suami cemburu sama istrinya yang tadi mencurigakan. Lah ini istri itu keluar keluyuran melulu, itu laki-laki boleh itu cemburu, Bu. Jangan diomelin. Ini perasaan istriku pamit ke mall melulu gitu. Atau belanja berangkat pagi cuman belanja sayur, pulangnya jam 2 siang gitu. Ini sayurnya beli kemana gitu. Oh, udah gitu sering lagi, seminggu 4 kali. Walah. Itu boleh, itu suami cemburu boleh, jangan diomeli suaminya. Wa ammal khuyala, adapun sombong, bangga-banggaan, allati yuhibbullah, yang Allah cintai, fahtiyalur rajuli, yaitu bangga atau sombongnya seseorang fil qitali, di dalam peperangan. Boleh Pak, kau punya senjata apa gitu, saya pistol, saya punya apa, basoka, sini kalau berani maju, boleh kayak gitu. Itu dalam perang boleh, nggak boleh malah dalam perang itu terlalu sopan, nggak boleh. Monggo jenengan tembak silahkan, ya mati kita. Lo jual kue beli, ya itu boleh, itu dalam perang boleh. Nyombongin orang sombong itu sedekah, di dalam perang boleh kita gitu. Lo jual, gue beli. Oh, dia maju pakai pedang, saya pakai tombak. Oh gitu, boleh. Lo pakai keris pendek, saya pakai pedang, boleh. Itu dalam perang boleh. Waqtiyalu indas shadaqati, dan bangga-banggaan, atau maksudnya itu bangga-banggaan bukan ini. Di sini royal, diartikan royal adalah
Waqtiyalu 'inda shadaqati, dan royal ketika sedekah, bukan sombong ya di sini artinya. Nah, kalau kita sedekah gede-gedean tapi ikhlas nggak apa-apa Bu, boleh Bu. Ada orang sedekah 100.000, di hati kita, aku mampu kok 500.000, kita ngeluarin lebih gede 500.000. Wow, itu luar biasa, tapi di hatinya jangan sombong terus pamerin. Ngomong sama panitia, sebutin ya namaku ntar kalau diumumin, Pak Kasno jangan lupa Pak Rohim 500.000. Itu namanya sombong yang tidak boleh. Tapi kalau kita ngelihat orang berapa dia, dilihat di listnya tuh rata-rata 50.000, asa tambahin dah jadi 100.000. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, boleh. Tapi jangan minta diumumin namanya, takutnya jatuh jadi pamer. Wa ammal khuyala ullati yabghaduha Allah, adapun sombong atau bangga-banggaan atau royal yang dibenci oleh Allah, fahtiyalu lirajuli fil baghyi wal fakhri, yaitu bangga-banggaan atau royal di dalam perbuatan yang lacut, perbuatan yang hina, wal fakhri dan angga-anggaan. Tak kemarin dia sunatan manggil artis. Kalau cuman artis lokal, nggak mau kalah, mau panggil artis nasional. Gitu namanya, itu bangga-banggaan di dalam bahyun itu. Kalau sudah gitu, pamer-pameran. Punya apa sih dia? Gaya banget. Waduh, ada orang beli motor, aku mau beli mobil. Nggak taunya mobilnya kredit, bayar macet, kan pusing sendiri akhirnya. Nggak usah, yang ada aja kita syukuri, nggak usah bangga-banggaan judulnya jadi dosa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai, dan Ibnu Hibban. Kalau guru saya ngajarin, ketika kita membacakan rawinya siapa, sebutin dia julukannya, jangan langsung jangkar. Rawahu Bukhari, diwaratkan Bukhari, kayaknya nggak sopan. Tambahin depannya Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena mereka apa? Mereka itu tokoh agama yang ilmunya luar biasa. Jangan kita membiasakan jangkar nyebut ulama, nggak sopan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan lagi bahwa sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, maha tinggi Allah, la yaqbalu yaumal qiyamati, tidak akan menerima besok di hari kiamat, minas syukuri, dari syukur, sirfan wala adlan, baik amalan sunnah maupun amalan wajib. Kila, dikatakan, wa masyukur ya Rasulullah, syukur itu apa sih ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Qala alladzi yudkhilu ala ahlihi rijal, yaitu seseorang yang memasukkan di rumahnya seorang laki-laki. Jadi kalau ada suami memasukkan orang lain di rumahnya, memberi tarif, ya kan, baik tarif maupun enggak, ikhlas-ikhlasan, masukin laki-laki ke rumahnya, itu namanya syukur. Pakai syukur, bukan syukur ya, syukur. Syukur itu laki-laki yang memasukkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain. Mohon maaf nih, ini ada loh, ini kejadian Pak, aku lihat di YouTube itu, pasangan suami istri udah lama nikah, nggak punya anak, ya kan? Akhirnya minjem temennya supaya ngumpuli istrinya. Itu namanya syukur supaya punya anak. Dosa nggak? Dosa ini.
Ada nggak kejadian? Ada kayak gini nih, luar biasa. Alasannya sedekah. Itu nggak boleh itu, syukur itu. Baik pakai tarif maupun tidak, nggak boleh. Nah, kalau Kiai Mustamar ini dinamain juga apa tadi? Germo. Germo juga, semua istrinya dijual loh. Istrinya, anaknya, saudaranya dijual, itu namanya germo. Di sini kalimatnya namanya syukur, dilaknat oleh Allah orang kayak begini. Nggak punya anak ya udah terima, nggak usah minta sumbang ke orang lain. Oh ada aja itu. Aku lihat tuh di YouTube tuh ada tuh ya Robi Yaman akhir tuh ya. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Selanjutnya, siapa lagi yang dia kufur di hadapan Allah tapi dohirnya Islam, dohirnya mukmin? Wa mani'uz zakati, dan orang yang mencegah zakat atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sedangkan dia sudah, kalau zakat wajib sudah punya harta senisab tapi tidak mau mengeluarkan zakat, itu dia muslim menurut pandangan dirinya dan orang lain, tapi di hadapan Allah dia dicap kufur, orang tidak mau zakat. Dulu ada sahabat Nabi, namanya siapa? Yang tidak mau mengeluarkan zakat sampai Nabi juga ketika dia mau mengeluarkan, Nabi nolak karena Allah tidak boleh. Siapa namanya? Nama siapa? Sa'labah. Sa'labah itu orang miskin, kin. Bajunya aja kalau sholat gantian sama istri. Jangan bayangin Pak, bajunya kayak orang-orang Indonesia, kemeja terus sama sarung, bukan. Orang Arab itu gamis. Jadi dipakai laki-laki oke, dipakai perempuan lebih oke. Nah, itu gantian. Kalau suaminya ke masjid, istrinya telanjang di rumah. Sekarang ada yang model gitu? Nggak ada. Semiskin-miskinnya orang sekarang mah tetap punya baju. Itu dulu sampai gitu, Sa'labah itu. Nah, sampai satu saat dia sholat jamaah buru-buru pulang. Ditegurlah sama Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa kamu buru-buru pulang? Kata Sa'labah, ya Rasulullah, saya ini buru-buru karena gantian bajunya sama istri. Karena kalau saya pakai baju ini, istri saya nggak pakai di rumah. Kalau istrinya pakai, Sa'labahnya nggak pakai. Nah, akhirnya Sa'labah minta doa tuh supaya dijadikan orang kaya, menjadi orang kaya. Mintanya tuh ya bukan nyalain ya, seharusnya ya Rasulullah doain saya supaya menjadi orang kaya yang hartanya itu manfaat barokah gitu ya, harusnya ya. Tapi mintanya cuman minta kaya. Kata Rasulullah, karena Rasulullah itu udah ngerti ke depannya, udah dikasih ilham mungkin sama Allah itu, karena ini kalau orang ini kalau dikasih kaya takutnya lupa. Makanya kata Rasulullah, udah Sa'labah terima aja pemberian Allah itu. Kamu lebih bagus di posisi itu. Gitu loh. Tapi Sa'labah besok lagi ketemu lagi, minta lagi, doa lagi, ketemu lagi, minta lagi. Akhirnya Rasulullah mendoakan supaya kaya, dan dimodali sama Rasulullah. Kasih kambing. Nah, kambing itu dikasih Rasulullah karena yang ngasih Rasulullah dan yang doa itu juga Rasulullah. Kambing itu sekali beranak banyak Pak, beranak dan terus itu sampai kambingnya itu banyak sekali kambingnya. Bahkan diriwayatkan itu lembah-lembah yang di Madinah itu penuh dengan ternaknya Sa'labah. Nah, ketika Sa'labah sudah mulai kaya, pelan-pelan mulai ninggalin masjid. Tadinya jamaah tiap waktu adzan datang, ya, tiap Pak Kasno adzan sudah di pojok, lama-lama rezekinya banyak, sehari sekali, lama-lama
seminggu sekali. Lama nggak pernah nongol sampai Nabi Muhammad ngirim utusan supaya ngingetin Sa'labah. Katanya saya disibukkan oleh harta. Nggak apa-apa, masih tegurannya belum keras. Akhirnya turunlah surat ayat tentang wajibnya zakat. Ketika turun surat itu wajibnya zakat, Rasulullah ngutus tuh sahabat untuk nemuin Sa'labah. Ketika ditemuin Sa'labah untuk mengeluarkan zakat, dientar-entar, tarsuk gitu, sampai berkali-kali utusan itu datang. Akhirnya Allah dan Rasulnya, nah Rasul kan ngikuti Allah, ya, itu memutuskan bahwa kalau Sa'labah andai kata mau mengeluarkan zakat, ditolak, nggak diterima. Dan itu benar. Ketika sudah suatu saat Sa'labah datang ke Rasulullah kepengen membayar zakat, tapi karena kemarin itu sudah kemarin bertahun-tahun yang lalu diminta nggak ngasih-ngasih, akhirnya udah marah. Allah udah marah, zakatnya ditolak. Sampai umurnya dikasih panjang ini Sa'labah ini. Umurnya sama Allah dikasih panjang. Sampai Khalifah Abu Bakar ketika Sa'labah mau memberikan zakat, ditolak juga sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bagaimana saya mau menerima zakatmu wahai Sa'labah, kalau Allah Rasul Nabi Muhammad saja nolak. Sampai pergantian khalifah lagi, Khalifah Umar, sampai Khalifah Sayyidina Umar, begitu juga Sa'labah memberikan, ditolak lagi. Bagaimana saya menerima kalau Rasul dan Abu Bakar aja menolak? Sampai ke Sayyidina Utsman, itu akhirnya itu menderita, Pak. Makanya ngeri. Kalau kita dikasih rezeki banyak, ya harus kita sudah wajibnya zakat, harus memberikan zakat. Tuh, jangan sampai ditahan-tahan. Berapa menit lagi, Mas? 4. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, 4 menit. Kalau nggak ada kita lanjutkan, kita habiskan. Ya, jadi intinya tadi Sa'labah nggak mau memberikan zakat, akhirnya sampai wafat zakatnya tidak diterima. Secara zahir itu udah nggak diterima, apalagi secara batin. Itu kenapa? Sudah, kalau bahasanya gitu loh, Allah sudah murka. Kemarin diingetin berkali-kali lewat sahabat, lewat Rasulullah lewat para sahabat, berkali-kali, bukan sekali. Itu nggak mau memberikan. Lah kita nih yang Allah kasih rezeki luas, yang punya penghasilan tetap, ya penghasilan tetap ini, yang jelas ini, per bulanannya kalau Basnas Tangsel, itu kalau nggak salah yang berpenghasilan profesi sebulan itu minimal 5.500.000 ya Pak Efrijon, 5,5 kan Mawan, 5,5 itu cempilin dah sedikit untuk zakat. Berapa sih zakatnya? 2,5%. Berapa 2,5% dari 5.500.000? Ya sekitar 130-an ya, 125 itu kali 5 juta, berarti sekitar 150 dah. 150 dari uang gaji 5,5 juta. Gede apa kecil, Pak? Kecil apa gede? Yang bener. Ibu kalau kehilangan duit 150, sayang apa alhamdulillah? Kalau duit dibandingkan dengan 5.500.000, seperti kalau cuma 1 juta, kalau cuma 150 itu kecil. Cuman karena kita itu nggak kepikir ke situ, dan kadang-kadang entar dah bulan depan, entar dah bulan depan, entar dah setahun jadinya gede. Coba 150 kali setahun berapa itu? Kali 10 bulan aja sudah 1.500.000, ditambah 300 berarti 1.800.000. Sampean ditumpuk tuh zakatnya gaji 5.500.000 dibikin 1 tahun, ngeluarinya hampir 2
juta tuh pas mau ngeluarin, pas mau lebaran, mikirin anak belum dibeliin baju, akhirnya sayang, enggak, ketimbang dijakatin mending beliin baju buat anak. Lah ini jangan ditumpuk-tumpuk. Caranya gimana? Setiap gajian aja keluarin, insya Allah ringan. Kecuali ini rezeki yang nggak jelas kayak saya kan nggak jelas. Kecil nggak jelas itu nggak, kadang ada nyampe, kadang kagak. Ya, itu ya gimana ngitungnya itu. Karena kalau gajian pokok, gajian profesi, karena memang ada profesinya, itu sudah jelas gaji 6 juta, gaji 7 juta, gaji 5,5 juta, itu sudah jelas. Oleh karenanya yang punya gaji pokok itu sisihin. Saya ingetin aja, saya mengingatkan, sisihin setiap gajian, langsung sisihin, biar nggak eman-eman. PBN nggak sayang. Sekarang mohon maaf nih, rata-rata UMR sini berapa sih Pak? UMR sini? UMR Tangsel itu berapa? Hah? Berapa? 49,5. Lah itu kalau untuk Basnas belum masuk itu Pak. Aman itu kalau gaji 5 juta. Untuk Basnas umpama nggak ngeluarin zakat, aman. Tapi kalau mau membersihkan rezeki itu keluarin aja ya. Keluarin aja walaupun kurang, nggak apa-apa. Keluarin. Tapi kalau untuk hitung-hitungan hukum itu semesti belum masuk itu, nggak apa-apa itu. Tapi kalau gajinya sudah 6 juta atau 5,5 juta, keluarin itu wajib karena sudah jadi peraturan dari Basnas. Gitu ya. Cuman mengingatkan aja, semoga ya kita tersentuh. Caranya gimana? Itu zakat kalau mau aman, ada amilnya di sini ditunjuk pemerintah dari Basnas. Di masjid kita sudah ada amilnya. Kalau nggak percaya, mama males ke amil, aku nggak percaya, mau sendiri boleh dikasihin orang-orang yang membutuhkan ya. Itu saya mengingatkan, kita saling mengingatkan, kita mengamalkan surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.